Zakat merupakan kata dasar dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang berarti tumbuh, berkembang, bertambah, membersihkan, atau mensucikan. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat juga termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syarat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 277 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Macam-macam zakat. Zakat fitrah. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya, pada akhir puasa Ramadan untuk membersihkan diri atau keluarga yang menjadi tanggungannya dengan syarat dan rukun tertentu. Zakat fitrah dibayar dengan bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras, sedangkan ukurannya adalah 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Mustahik zakat fitrah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mustahik zakat fitrah. Dr. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa dalam hal mustahik zakat fitrah terdapat 3 pendapat. 1. Zakat fitrah wajib dibagikan kepada 8 asnaf. Ini merupakan pendapat dari mazhab Syafi'iyah. 2. Zakat boleh dibagikan kepada 8 asnaf, namun diutamakan kepada golongan fakir miskin. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, termasuk Sayyid Sabib di dalam kitab Fiqh Sunnah. 3. Zakat fitrah dibagikan khusus kepada orang-orang fakir miskin saja. Ini merupakan mazhab Maliki, sebagian mazhab Hambali diperkuat oleh Syekh Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak, karena sudah sampai nisab atau batas jumlah harta dan haul atau batas waktu memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda dari hak-hak kaum miskin di antaranya umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Macam-macam zakat mal. 1. Zakat hewan ternak. Hewan ternak yang dikenakan zakat dibagi menjadi hewan besar, yaitu unta, sapi, dan kerbau, hewan kecil, yaitu kambing dan domba. Dan jenis hewan tersebut, nisabnya pun berbeda-beda, tergantung dari berapa jumlah ternak yang dimiliki. 2. Zakat emas dan perak. Yang termasuk dalam kategori zakat emas dan perak adalah yang tidak dipakai sebagai perhiasan, melainkan mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, ataupun surat berharga lainnya termasuk ke dalam kategori emas dan perak. Nisabnya dihitung dari 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari banyaknya emas atau perak yang dimiliki. Waktu pengeluarannya pada setiap tahun Komariah. 3. Zakat harta perniagaan. Yang termasuk dalam kategori zakat harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik merupa barang seperti pakaian, makanan, perhiasan, dan sebagainya. Harta benda perseroan, firma, CV atau perkongsian,
Tegasnya, harta benda yang dimiliki oleh beberapa orang dan menjadi satu, maka hukumnya sebagai suatu perniagaan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas dan zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 2,5%. 4. Zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang. Cara menghitung zakatnya adalah 2,5% dikali penghasilan total dikurangi pembayaran cicilan atau hutang. Cara menghitung nisabnya adalah 520 dikali harga beras pasaran per kilogram. 5. Zakat hasil pertanian. Yang termasuk dalam kategori zakat hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, dan sebagainya. Perhitungan nisabnya adalah 750 kg beras dan pengeluaran zakatnya akan dihitung setiap panen. Untuk kadar zakatnya yaitu 5% untuk yang diairi dan 10% untuk yang tidak diairi. 6. Zakat barang temuan dan barang tambang. Zakat barang temuan atau rikas adalah zakat yang harus dikeluarkan terhadap temuan barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Nisabnya dihitung ketika barang tersebut bernilai sama dengan 85 gram emas. Kadar zakatnya sebanyak 20% dari barang temuannya. Waktu pengeluaran zakatnya adalah saat barang tersebut ditemukan. Zakat barang tambang adalah zakat yang dikeluarkan untuk jenis harta yang diperoleh dari semua hasil tambang seperti emas, perak, batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Nisabnya senilai dengan 94 gram emas. Waktu pengeluaran zakatnya adalah setiap mendapatkan barang tambang tersebut dan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Mustahik zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat mal dibagi menjadi 8 golongan. 1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk keperluan sehari-hari dan tidak mampu berusaha. 2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi kebutuhan hidupnya tidak mencukupi, atau orang yang pemasukannya tidak sebanding dengan pengeluarannya. 3. Amil, yaitu pengurus zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. 5. Hamba sahaya, yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. 6. Ghorim, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. 7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. 8. Musafir, yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dalam maksud baik seperti menuntut ilmu atau menyiarkan agama. Hikmah zakat mal: menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri, merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Menyucikan diri dari penyakit tamak dan bakhil, diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang, dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara umum dan juga sebagai dakwah Islamiyah. Dan yang terakhir, dapat menjalin hubungan kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin.